Oke, selamat sore ya. Saya sapa Anda yang sudah masuk di sini. Mohon maaf loh, saya terlambat dan udah janji 15.30 juga tadi terlambat 3 menitan. Ya, sekarang 15.35 ya. Hari ini panas sekali nih. Aduh, maraton acara rapat juga membuat saya nggak sempat berdiri nih. Nggak bagus, nggak sehat ini. Silakan lanjutkan. Ini Y sama dengan akar X min X kuadrat. X min X kuadrat difaktorkan, udah betul. Akarnya itu daerah definisinya selang 01 karena X min X kuadrat harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Begitu. Betul itu. Terus apa? Kok nggak kedengeran suaranya? Nggak sambil menjelaskan? Nulis? Udah tadi, Pak. Itu masih sambil menulis tapi kan? Ini mau mencari apa nih yang terakhir ini? Yang terakhir ini mau mencari apa? Mau mencari nilai maksimumnya ya? Halo? Itu ada yang sedang nulis atau laptop saya sedang menampilkan tulisan sebelumnya? Halo? Kok nggak ada suara? Ada suara Pak, tapi nggak tahu gimana harus jawab Bapak. Oh gitu, suara saya jelas ya. Nggak, ya justru pertanyaan kamu apa gitu loh. Nah, saya jelaskan nanti. Tadi yang gambar transformasi grafik gitu, Pak. Iya sama dengan akar ini. Oh, itu nyampur-nyampur gitu, Pak. Tulisannya nggak satu soal doang. Oke, nggak kita tuntaskan dulu yang satu ini ya, yang Y sama dengan akar X min X kuadrat ini. Ini eh, X min X kuadrat, kuadratnya jangan ketinggalan tuh. Difaktorkan harus lebih besar, ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan, ini apa nih, panah atau apa ya? Itu mau mencari daerah asal gitu ya. Mau mencari daerah asal, dan kemudian ini apa? Ini pembuat nolnya ya. Ini kasih nama ya. Kalau jawab essay gitu, tapi kalau nanti pilihan ganda ya memang nggak perlu. Pembuat nolnya X 90 atau X 91, lalu ini periksa tanda kan? Tandanya, tanda dari X min X kuadrat. Ini di sini positif, di sini negatif, di situ positif, di situ 0, 0 gitu kan ya? Jadi di sini kesimpulannya daerah asalnya selang tutup 01 gitu ya. Nah, lalu grafiknya ya kalau X-nya 0 buat tabel kan. Kira-kira aja kalau X-nya 0, kalau X-nya seperempat gitu. Kalau X-nya eh, berapa lagi lah ya, mungkin setengah gitu. Lalu kalau X-nya 1, Y-nya 0, hmm, kalau seperempat, seperempat dikurangi 1/16. Wah, ini bukan hal yang mudah ya. Eh, Berapa tadi? Seperempat dikurangi 1/16, jadi 15/16 ya. 3/16 ya. 3/16, jadi akar 3/4 ya. Lalu kalau setengah, setengah dikurangi seperempat. Ini setengah gitu ya. Lalu ini 0 lagi. Jadi 0, 0. Nah ini tuh maksimum nih. Ini maksimum ya, parabola ya. Maksimum maksimum dari X min X kuadrat. Jadi setengah itu betul, lalu ya yang seperempat di mana itu mungkin nggak kepake lah ya. Yang penting 3 titik itu sih. Ini nggak, jangan ada bagian bawahnya tuh. Bagian bawahnya harus dihapus ini. Ini harus dihapus nih. Ya, nggak ke bawah kan? Berhenti kan? Gitu. Udah seperti itu. Nah, ini nggak diperlukan. Yang perlu tuh kalian pastikan bahwa setengah itu maksimum. Taunya maksimum gimana dah? Y sama dengan X min X kuadrat kan mencapai max
di titik tengah kan? Di X sama dengan min B per 2A itu loh. Min B, B-nya di sini 1, jadi min 1, A-nya min 1, jadi min B per 2, jadi min 1 per min 2, jadi setengah kan? Ini parabola kan? Jadi kalau ditanya range-nya range F di sini ini DF sama dengan 0,5. Gitu. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi Jelas. yang saya stabilo itu nggak ke situ larinya gitu ya, nggak ke sini larinya. Larinya ke parabola lah. Ini kan parabola. Oke. Nah, sekarang kita mau membahas soal-soal di tutorial ya. Setuju? Iya, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Oke. Pak. Ini siapa yang sharing whiteboard bisa mengakhirinya? Jessica? Kita lihat soal tutorial yuk. Udah mengunduh soal tutorial belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Oke, saya buka. Saya buka sebentar, nanti dipilih beberapa soal, habis itu kita kerjakan sama-sama ya. Ini pola tutorial tuh belum terbentuk. Saya berharap kalian lebih aktif di tutorial. Seperti tadi udah bagus, nanti kita pakai whiteboard lagi, kita coret-coret lagi sama-sama ya. Ini kan soal tutorialnya ya. Ada banyak ini. Kita scroll down dulu deh. Kita scroll down dulu. Kita scroll down dulu. Wow, banyak banget. Banyak banget. Nggak akan selesai semua. Jadi kita harus pilih. Gitu. Ada 28 ya. 28. Gitu. Nah, di antara 28 soal ini, nomor 1 mah pasti kalian bisa gitu ya. Nomor 2 juga bisa. Nah, kalian udah lihat-lihat usul nomor berapa aja yang kita kerjakan. Nanti saya catat nomor berapanya, lalu kita ini satu-satu. Saya mau ambil minum dulu ya, suara saya haus habis rapat terus-menerus. Oke, siapa yang mau usul nomor berapa? Saya pikir nomor-nomor kecil, nomor 1, 2, 3 tuh mudah. Jadi itu dicoba lagi aja. Kalau belum ya memang harus nyoba dulu ya. Kalau udah nyoba, nah yang tersisa nomor berapa? Tersisa karena menurut kalian kok sulit gitu ya. Pak, Ya, siapa nih? saya mau nanya. Karen, ya. Saya mau nanya nomor 3. Boleh nggak, Pak? Boleh, tapi kalau mudah saya cuman bilang gini aja. Dikasih resepnya aja. 3E. Oke, kenapa nomor 3E? Saya bingung sama yang X kuadrat plus 4-nya diapain gitu, Pak. Nah, kalau yang lainnya diapain? Faktorin. Oh, maksudnya ABCD udah bisa. Kalau E belum. Tapi teknik umumnya untuk pertaksaman seperti ini diapakan? Gimana maksudnya? Apanya, Pak? Ya,
dituliskan di satu ruas, itu contoh langkah ya. Oh iya, dijadiin satu ruas. Nah, jadi oke. Kemudian samakan penyebut, itu contoh langkah. Begitu. Jadi saya kira kalau kamu lakukan itu mestinya muncul. Saya salin dulu, nanti kita pindah ke whiteboard. Saya catat dulu ya, mungkin supaya tidak bolak-balik. Selain ini ada lagi nggak? 3E ini. 3E, 4, 4E, 4E gitu ya. Ini kebetulan E juga yang terakhir ya. 5 gampang ya, 5 oke, 6 oke, 7 oke lah. 8 PR mirip ya. 8 udah oke lah ya. Gimana? 8 oke? Yang 8 apa? 8A. Kenapa emang 8A? Agak bingung, yang itu kan dia campur sama nilai Iya, mutlak gitu. pertanyaan awalnya gini, kalau daerah asal, apakah ada yang membuat fx tidak terdefinisi? Tidak. Kalau gitu ya daerah asalnya seluruh R. Tidak, Pak. Selesai. Daerah asalnya seluruh R. Udah. Oh, Gitu. gitu ya, Pak. Iya. Kalau bagian B, apakah ada yang membuat fx tidak terdefinisi? Ada. Nah, daerah asalnya R dikurangi titik-titik itu kan gitu. Oke? Ya, Pak. Oke. Nah, nomor 9 yang agak ini. Nomor 9 kita bahas satu aja deh. Nomor 9 apa? 9D deh ya. Yang C kan mirip PR ya. 9D ya. Ya. Kalau kamu lama, saya yang putusin gitu. Tapi jangan saya terus deh. 10 10 dan panjang. Ini sih mudah mestinya ya. Tentukan luas dinyatakan dalam X. Bisa ya? Pakai dalil Pythagoras Bisa. dulu gitu ya. Udah. Iya, Pak. 11. Udah latihan kemarin di kuliah ya. Paling 11D 11. ada 3, yaitu tinggal diulangi aja prosesnya ya. HX-nya dihitung dulu, lalu Yap. lalu G-nya diterapkan pada HX, lalu F-nya diterapkan pada GOHX gitu ya. 12. Ini sudah juga latihan. Paling ada gambar grafik ya. Gambar grafik menjadi sama seperti soal gambar grafik soalnya sebelumnya belum ada gambar grafik. Di sini kenapa ada gambar grafik? Ya 12C lah, coba kita. 13 gitu ya. 14 pergeseran ke atas ke bawah gitu ya. Lewat aja 15C atau 15B. 15. Tapi kita 15 itu 15C kayak binatang baru ya gitu ya. Oke kita. Tapi B juga mungkin perlu buat kalian di SMA mungkin jarang gitu. 16 oke. Mungkin itu dulu ya. Nanti kalian mikir soal-soal berikutnya. Oke, kita kembali ke whiteboard. Whiteboard saya sekarang. Kalau tadi whiteboardnya Triple J. Muter-muter. Apakah mulai tampak layar putih? Belum, Pak. Muncul lagi yang tadi juga Tampak, Pak. ternyata ya, karena whiteboard tuh whiteboard Teams ini ya. Oke. Hapus ya, Pak. Nggak, jangan. Ini terekam, jangan, bagus ini. Kita tinggal next page itu caranya gimana? Tinggal ini aja geser ya. Oke. Nah, geser. Oke.
3E tadi yang bertanya siapa? Karen. Iya, Pak. 1/2x lebih kecil atau sama dengan 2/x kuadrat. X kuadrat plus 4 di otak saya sudah 4 gitu. Jadi x pangkat 4 deh. X kuadrat. Sebentar. Nah, ini pertama lakukan apa tadi? Karen? Pemindahan ruas, Pak. Ya, sebetulnya operasi aljabarnya apa? Operasi aljabarnya kurangi kedua ruas dengan gitu ya. Oke, jadi kita tulis hasilnya seperti ini. Setelah dikurangi kedua ruas, saya mau nulis pangkat 4 lagi, itu masa salah 2 kali. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Samakan penyebut. Penyebutnya. Kenapa ya saya mau nulis pangkat 4 aja? Error nih. Kurang vitamin nih saya sore-sore gini. Udah banyak. Apa yang terjadi? X kuadrat plus 4. Pembilangnya jadi apa? X kuadrat tambah 4 kurang 4X. Itu kenapa ngasih kotak ya? Pak, Ya. saya nggak lihat coret-coret Bapak. Di sebelah mana ya, Pak? Coba zoom in, zoom out. Yang lain ngelihat nggak? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Di bagian bawah. Di bawah. Bawahnya grafik. Geser. Tadi saya udah geser. Mungkin layar kamu belum. Beberapa ada yang nggak lihat juga sih, Pak. Ini tuh saya geser dengan paling kiri kan ada panah kayak arah mata angin itu. Itu kan buat geser-geser. Sama zoom in, zoom out. Itu tuh. Tuh, jadi kecil gitu. Ini saya nggak streaming ya, jadi nggak bisa dilihat di YouTube. Kelihatan nggak? Coba digeser-geser itu yang paling kiri kayak mata angin itu. Something went wrong. Oh no. Nah, gimana? Sudah bisa? Masih belum kelihatan, Pak. Belum, Pak. Oke, saya pindah ke PowerPoint deh. Sebentar saya siapkan dulu PowerPoint. Oke, saya akan buka PowerPoint. Saya stop sharing ini ya. Daftar hadir belum saya buatkan. Tenang aja, nanti daftar hadirnya diisi dari pukul 5 sampai pukul 6 deh ya. Setelah ini selesai ya. Saya nggak sempat rapat tadi, maraton nggak sempat. Ini langsung pindah ke sini. Jadi dosen itu hari-hari ini banyak rapat juga. Jadi kalau kalian kok kuliah daring kayak gini, dosen juga keluhannya mungkin kurang lebih sama ya. Kita daripada sama-sama mengeluh, lebih baik kita nikmati acara-acara demi acara ini ya. Oke, sekarang udah lihat kalau sekarang. Halo? Udah, Pak. Udah, Pak.
Blank ya, layar putih ya. Iya, Pak. Oke. Pen. Nanti ini direkam, nanti videonya saya edit dulu, saya penggal-penggal bagian yang tidak perlunya ya. Ini itu soalnya kan. Oke, jadi Anda sambil coba ngerjain juga, jangan ngikut, jangan menonton, cepet-cepetan sama saya gitu loh. Tekniknya kan sebetulnya gitu. Nah, ini lebih kecil atau sama dengan samakan penyebut tadi. Garisnya bengkok. Pembilangnya jadi x kuadrat plus 4 dikurangi 4x. Gitu ya. Yang bengkok tuh saya ini geli ngelihatnya, saya hapus deh. Sambil memberi kesempatan kamu mikir. Ya, ini lumayan. Nah, lalu pembilangnya yang kita utak-utik sekarang. Penyebutnya nggak usah diutak-utik, karena kalau x kuadrat 4 plus 4 nggak bisa kamu utak-utik, ya jangan. Tapi pembilangnya itu apa? X min 2 kuadrat. X min 2 kuadrat. Oke. Nah, ini masih bisa diutak-utik lagi? Enggak. Kalau udah enggak, ya kita periksa tanda. Berarti bentuk itu udah optimal, kita tinggal periksa tanda bentuk tersebut. Kita periksa tanda ini. Mana yang menentukan tanda? X min 2 kuadrat, Pak. Emang bisa positif, bisa negatif? Bukan positif. Nah, di sini ada titik-titik pembuat nol, baik dari pembilang maupun penyebut. Tapi pembilang itu selalu positif, ya. Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kita periksa di sebelah kiri nol. Di sebelah kiri nol tandanya gimana? Negatif. Pak. Kalau di eksaminan 0, di sini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi itu kasih aja tanda seru lah gitu ya. Tidak terdefinisi di situ ya. Itu ini kita aja lah ya. Lalu di antara 0 dan 2? Positif, Pak. Positif. Iya. Di eksaminan 2? Di sebelah kanan 2? Positif. Jadi yang dicari? Yang negatif. Iya, yang negatif. Yaitu? Kurang dari 0. Iya, ini ke kiri ya. Gitu, Karen. Tapi 2 memenuhi. Oh iya, 2 memenuhi. Oh, terima kasih. 2 juga memenuhi. Hijau ini 2. Ini kan lebih kecil atau 90. Sip, jangan keliwatan itu. Betul. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah minta hingga koma 0, 0 nggak ikut, gabung 2 sendiri. Gitu. Oke? Berarti kalau nggak bisa difaktorin, jadi dibiarin aja gitu, Pak. Kan, oh iya, kalau nggak bisa difaktorkan tuh artinya dia bentuk itu tuh definite positif atau definite negatif. Jadi tandanya udah jelas. Oh. Kan tujuan kita kan nyari tanda. Kan lebih kecil atau sama dengan 0 tuh kan tanda. Oh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Gitu ya, sip ya. Jelas. Terima kasih, Pak. Jelas. Kalau tahun lalu ada yang bilang aman, Pak. Oh, jadi ketika saya tanya, udah jelas aman, Pak. Gitu, kayak tentara deh.
Oke, nomor berikutnya 4E. Tapi saya udah lupa 4E apa. Sebentar. Empat E itu apa ya? 4E nilai mutlak. Kalian punya soalnya kan? 1/x-1 tambah 2 lebih kecil atau sama 1. Oke, ini juga sebetulnya nggak terlalu sulit. Kita tinggal bentuknya kita buat jadi lebih terkelola gitu ya. Samakan penyebut, pindah ruas kiri dan seterusnya itu supaya bentuknya menjadi lebih ini apa istilahnya? Terkendali gitu ya. Kalau bentuk awalnya kan ini 4E ya. Bentuk awalnya kan kita bingung harus kita apakan ya. Makanya kita rapihkan dulu gitu ya. Gini kan? Nah, kita memang dalam hal ini harus memastikan nih simbol ini tuh artinya apa? Ingat? Jika dan hanya jika. artinya setara ya. Gitu. Jadi harus setara, nggak boleh satu arah ya. Samakan penyebut. Jadi 1 tambah 2 kali X min 1. Gitu. Nah, ini setara dengan pembilangnya jadi 2X min 1 per X min 1. Nah, ini jadi boleh nggak saya kali silang? Boleh, karena nilai mutlak. Tapi di sini X tidak sama dengan 1. Ya sejak awal ya. Jadi sejak awal kita udah tahu itu. Nanti itu jangan dilupakan. Nah setelah ini kita apakan? Ini pernah ada soal serupa. Boleh kuadratkan kedua ruas? Boleh. 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 Jadi kita boleh kuadratkan kedua ruas menjadi 2X min 1 kuadrat. Nilai mutlaknya jadi hilang karena nilai mutlak X kuadrat. Ingat di sini nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya nulisnya besar-besar boros nih. 4X kuadrat. Ini saya mau satukan aja menghemat langkah. Di kiri ada 4X kuadrat, di kanan ada X kuadrat. Kalau dipindah ke kiri yang kanan atau dikurangi jadi tinggal 3X kuadrat, betul? Iya. Di kiri ada min 4X, di kanan ada min 2X. Jadi tinggal min 2X. Min 2X. Di kiri ada 1, di kanan ada 1. Habis. No. Jadi tinggal ini. Ini sekarang ke kanan udah mulai menghemat langkah nih. X keluar 3X min 2. Gitu. Ya. Nah. Kalau udah begini diapain nih? Periksa titik. Periksa tanda ya istilahnya gitu ya. Tanda. Periksa tanda. Ya ada pembuat nol, langsung aja lah pembuat nolnya tanda dari bentuk itu ya, tanda dari di sini langsung pembuat nolnya ada di situ, 0 dan 2/3. Nah, sebelah kanan positif, diantaranya negatif, sebelah kiri positif, di situ 0, di sini 0. Hati-hati X tidak sama dengan 1. 1 ada di mana? Di kanan. Kanan 2/3. Di sini tanda seru. Jadi panah plusnya nanti terbagi 2. Satu tanda seru.
positif. Ganti warna. Nah, yang dicari bukan yang positif, yang negatif kok ya. Negatif. Wah, ngapain tadi diperhatikan juga satu memang nggak akan ikut dan yang di sebelah kanan 2/3 juga nggak akan ikut. Jadi di sini himpunan penyesuaiannya adalah 0. 0 dan 2/3. Cuman ini menarik ya. Andaikan soalnya bukan lebih kecil atau sama dengan, andaikan soalnya ini diganti jadi gini, himpunan penyelesaiannya di sebelah kiri 0 dan di sebelah kanan 2/3, tapi tanpa 1 gitu ya. Jadi apa yang terjadi gitu ya. Nah. Oke, itu catatan aja. Oke, tuh gitu. Sekarang udah 2 nomor saya kerjakan. Sekarang saya minta kalian yang mengerjakan 9D. Saya kasih waktu 3 menitan dulu. 9D ya. 9D. Coba kalian kerjakan 9D. Ini di screenshot aja dulu ya. Saya close ini. Saya lihat soal 9D. Daerah hasil. Oh, ini tentang daerah hasil. Daerah hasil dari 1/2x-3. Itu mah sebetulnya nggak terlalu sulit. Bisa cepat itu? Daerah hasil itu apa? 3 menit udah dapat ngotret? Udah? Daerah hasilnya berapa? Apa? Semua bilangan real? Semua bilangan real kecuali sama dengan 0 bukan Pak? Kita tulis dulu. Siapa yang jawab barusan? Aulia Pak. Alia. Suaranya masih terdengar mirip-mirip semua. Jadi saya nggak lihat wajah. Ini ya. Yang pasti ini daerah definisinya apa nih? Semua bilangan real kecuali 3/2. Kalau 3/2. Gitu ya. Nulisnya boleh seperti itu. Daerah definisi H di sini. Nah, yang ditanya tapi bukan daerah asal ya. Daerah hasil kan? Daerah hasil itu range H sama dengan apa? Nah, kalau misalkan Y sama dengan 1/2x-3. Ini bisa berapa saja ya nilainya? Kecuali 0 gitu, kata siapa tadi? Alia. Betulkah itu?
Ya, jadi di sini kan kalau pakai diagram panah, kalau saya punya Y di sini, ada nggak X yang dipetakan ke Pak, sana? Ya, ini screen-nya belum keganti, Pak, masih yang tadi. Iya, Pak. sebentar. Masih yang Yang tadi, Pak. Masih yang 4E tadi, Pak. kalau sekarang? Nah, Udah. ya Udah? iya, Pak, udah. Udah. Oke. Jadi HX sama dengan 1/2x-3 daerah asal D, ya D itu daerah asal domain, itu bilangan real kecuali 3/2. Nah, lalu daerah hasil atau RH apa? Misal Y sama dengan itu. Nah, secara diagram kita tuh membayangkan kalau Y itu bilangan, ada nggak X yang dipetakan ke Y gitu ya. Nah, itu sama aja dengan menyelesaikan persamaan ini. Bayangkan Y diketahui, X-nya berapa gitu ya. Jadi X ini dicari gitu ya. Dicari. Ini Y ini katakanlah diketahui. Jadi saya mencari itu jadi 2x min 3 sama dengan 1/Y. Nah, dalam hal ini udah kelihatan tuh. X-nya sama dengan 3 tambah 1/Y/2. Dan ini bilangan X ini tentunya ada, bilangan ini ada. Jadi bilangan X ini ada jika dan hanya jika Y tidak sama dengan 0 kan gitu ya. Sama seperti mencari daerah asal tapi untuk fungsi dalam Y gitu kan. Kalau ini kita sebut GY itu terdefinisi untuk Y yang mana. Kalau kita ngelihat ini kan, ya ini semua sih oke, kecuali Y sama 0 kan. Ada atau bermakna gitu ya. Jelas? Jadi betul sekali jawaban Alia, RH itu semua bilangan real kecuali 0. Nah, sekarang kita supaya lebih memahami apa yang terjadi di sini, ingat nggak kita pernah menggambar Y sama dengan 1/X? Waktu itu kita bahas ini. Ya, berupa apa? Iya, Pak. Hiperbola. Hiperbolanya dengan sumbu Y sama dengan X kan? Iya, Pak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang digeser, dilasi, dan seterusnya, kita bisa dapat Y sama dengan 1/2 kali X min 3/2. Ya. Jadi kalau itu digambar, jadi grafik Y ini dapat diperoleh dari sini gitu ya. Nah, yang pasti kelihatan tuh penyebutnya nggak boleh 0 kan? Penyebutnya nggak boleh X-nya nggak boleh 3/2. Jadi nanti kalau di sini X tidak sama dengan 0, Y juga tidak sama dengan 0 ya. Tidak ada yang memotong sumbu X, tidak ada juga yang memotong sumbu Y. Nah, kalau Y sama dengan 1/2 kali X min 3/2 itu sumbu vertikalnya asimptot. Ya, nanti kita akan berkenalan dengan asimptot. Asimptot vertikalnya itu X sama dengan 3/2. Asimptot horizontalnya masih sama dengan sumbu Y.
Gitu. Karena ini tidak ditambah apapun kan, tidak ditambah sesuatu gitu ya. Ini tidak ada ini. Jadi tidak digeser ke atas ataupun ke bawah. Gitu. Jadi jawaban tadi tuh udah bener itu. Gitu. Udah ya? Ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman. Sekarang kamu pakai aman juga. Oke. Oke. Ini saya masih sharing atau stop? Stop, Pak. Stop ya. Oh, Pak. Sebentar. Mana Teams-nya hilang? Saya mau lihat wajah kalian bingung atau berasap atau senyum-senyum ini. Atau ngantuk-ngantuk nih. Coba nyalakan dulu videonya biar saya pasti ini sedang menghadapi wajah-wajah yang ceria atau sudah kuyu jam segini hari Kamis. Hanina, kenapa Hanina? Udah ngantuk ya? Udah berapa soal kita bahas? Baru 3 sih. Belum berasap kalian ya. Oke, ini lebih banyak 1 orang daripada biasanya nih. Apakah ada penyusup hari ini? Atau ada yang cloningan ikut masuk 2 orang jadinya? 2 akun yang sama untuk 1 orang? Atau ada pendatang baru? Oke, 349 udah oke. 12C itu yang mana ya? Siti Saroh, 12C itu tentang apa Siti Saroh? Sebentar, Pak, dilihat dulu. Oh, nggak ada di meja belajar kamu. Belum di print. Soalnya di print ya, jangan dibiarkan di komputer ya. Biar kamu kotret. Matematika tuh harus dikotret gitu pakai kertas gitu loh. Terus yang udah coret gitu dikasih tanda ya, kasih senyum gitu. Ini gampang. Ini tanda tanya susah, bibirnya keriting gitu ya. Ini soal apa sih gitu. Jadi nanti kalau tutorial lagi tanya yang kamu sudah tandain yang bibirnya keriting atau keningnya berkerut gitu. Ya, 12C apa Siti Saro? Kita lihat lagi 12C. Yang mana ya 12C tadi? Oh, tutorial nih. Tuh, jadi saya harus buka lagi kan. Oh, yang ini. Ah, masa sih kita mau ini cuman mungkin kita berhenti di rumusnya aja lah ya. Grafik. Kenapa nanya grafik ini? Saya kira ini salah soal ya, pembahasan grafik tuh mulai nomor 14, tapi kenapa ini tahu-tahu ada grafik? Saya salin dulu. Fx-nya akar x min 3, gx-nya 4x kuadrat plus 3. Oh, oke. Coba rumus FOG dan GOF-nya apa ya? Siti Saroh dan satu lagi nanti siapa? Penyelesaian FOG-nya ya, Pak? Ya, FOG-nya apa? Ya. Ini saya masih share PowerPoint nggak? Udah nggak kan? Udah enggak, Sekarang Pak. udah enggak, Pak. Tadi masih? Tadi yang soal itu. Tutorial ya. Sekarang saya PowerPoint lagi halaman kosong ya. Ini nomor 12C. Loh, merah lagi. Kenapa defaultnya merah?
apa fx sama dengan akar x min 3. Ini artinya daerah asalnya, saya menulis pakai himpunan. Itu udah refleks aja. Gx sama dengan 4x kuadrat plus 3. Jadi daerah asal G di sini seluruh R ya. FOG dulu atau GOF dulu, Saroh? Siti Saroh? FOG dulu, Pak. FOG, hasilnya apa? 2X bukan, Pak. Dari mana 2X? Dari akar Akar 4X kuadrat plus 3 minus 3. ini fx dikurangi 3 gitu ya. Ini jadi akar 4x kuadrat. Nah, ingat nggak akar x kuadrat itu apa? Nilai mutlak X. Nah, kenapa dong tadi 2x? Berarti plus minus ya, Pak? Bukan, ya nilai mutlak aja. Kalau plus minus bingung nanti kamu gambarnya. Iya, Pak. 2 kali nilai mutlak X. Nah, pertanyaannya sekarang daerah asalnya apa nih? FOG. Berarti X. Ini kan semua anggota DG. Ya. Di mana GX-nya anggota DR. Anggota. Jadi ini Berarti semua X anggota R sedemikian sehingga 4X kuadrat plus 3 ini lebih besar atau sama dengan 3. Iya. Jadi apa tuh hasilnya? Sama aja dengan 4X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Apakah itu pasti dipenuhi untuk semua X anggota R? Iya, Pak. Iya, kalau begitu hasilnya? R. R, pinter. Loh, coba semua pinter gini ya, lulus semua nanti dapat A semua loh. Nanti saya dicurigai dosennya memberi nilai terlalu murah. Padahal kaliannya pinter-pinter ya. Nah, grafiknya seperti apa yang ditanyakan grafiknya? Ya, nilai mutlak. Nilai mutlak grafiknya seperti apa, Siti Saroh? Udah hafal kan grafik nilai mutlak X? Berbentuk? Hiperbola. Tapi ada hiperbola. Garis nilai mutlak kok melengkung? Gimana ya, Pak? Nilai mutlak kan udah kita gambar berkali-kali. Di kuliah kan waktu itu udah kita gambar. Seperti apa? Garis lurus bukan? Bukan. Tapi bukan jadi yang 2 gitu ya, Pak? Jadi ada 4 waktu itu? Ya, nilai mutlak X kan sama dengan apa? Sama dengan X kalau X-nya sama dengan minus X kalau X-nya negatif. Ini kalau lebih besar sama dengan 0. Jadi di kanan tuh seperti Y sama dengan X. Di sebelah kiri? Y sama dengan minus X. Ya udah seperti itu. Nilai mutlak tuh seperti ini. Siti Saroh. Seperti huruf V kalau mau secara lisan. Ya? Seperti huruf V gitu ya. Ada 2 gitu, Pak. Tapi ini kali 2. Mohon maaf. Lupa tuh kali 2-nya jadi lupa deh gara-gara jelasin nilai mutlak. Kalau kali 2 bentuknya seperti ini juga. Tapi lebih apa coba? Lebih rebah apa lebih lancip? Lebih lancip. Lebih lancip. Kenapa demikian? Karena dikalikan 2. Ya. Jadi yang tadinya 1 nilainya jadi 2 gitu ya. Saya buat warna hijau aja deh. Ini biarkan ungu. Ini jadi seperti ini. Ya. Jadi yang ini yang Y sama dengan 2 kali. Yang ungu yang Y sama dengan nilai mutlak X. Gitu. Ya, jadi kenapa demikiannya jelas ya. Titik demi titik. Tadinya 1, sekarang jadi 2 gitu ya. Tadinya nilainya
1 nih. Sekarang jadi 2 tuh di atas gitu. Jadi 2 di atas gini. Ya. Nah, ini X-nya sama dengan 1 nih. Ini 1, ini 2. Gitu. Sumbu Y-nya kurang tinggi. Oke. Siti Saro. Oke. Yang Oke, Pak. yang lainnya oke? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Nah, sekarang gambar grafik GOF dong. 3 menit. Kalau pakai Teams kalian nggak bisa ikut coret-coret di slide saya ya, kecuali whiteboard ya. Apakah bisa mencoret-coret di sini atau tidak? Tidak ya, kalau Zoom bisa annotate, ini bukan Zoom ya. Oh, requesting control, itu caranya allow. Oke, Citami mau nulis. Tadi Coba. nyoba doang. Ya, nggak apa-apa, bener. Aduh, kalian kan generasi Y. Jadi Tapi lebih saya nggak ada pilihan pen ya, Pak. pilihan pen nggak keluar. Nggak keluar. Pakai telunjuk coba nyoret aja gitu nggak keluar. Nggak bisa nih, nggak ada ya. Oh, ini saya buatkan. Bisa deh, saya bisa. Bentar, Pak. Bapak coba arahin ke tadi. Nah, iya. Oke. Ini grafik langsung, Pak. Ya, rumusnya, daerah asalnya, dan grafiknya. Rumusnya dulu deh, apa rumusnya? GOF. Jadi GO. Maaf ya, Pak, jelek tulisannya. Ini pakai mouse langsung pasti. Iya. Ya, nggak apa-apa. 4x min 9 bukan, Pak. 4 fx dikuadratkan ditambah 3. Jadi 4 kali x min 3 ditambah 3. Dari situ kan, dari 4x min 12 tambah 3. Betul, 4x min 9. Dah, betul. Oh, gambarnya gampang dong ya. X-nya semua bilangan real. X-nya semua bilangan real atau... hati-hati Cintami. Kan fx-nya apa tadi? Fx-nya itu akar, jadi nggak bisa semua bilangan real. Karena positif. X lebih besar dari 3. Kan akar X min 3. Oh iya, Pak. Ini tulisnya gimana? Nulis pakai selang aja. Gimana, Pak? Tulis pakai selang. Ya udah, daerah asalnya itu selang itu kan gini. Nah. Gitu. Ya udah ya, grafiknya udah mudah juga ya. Grafiknya apa? Garis lurus. Linear. Iya. Lewat mana? Saya buatkan sumbunya.
Cintami perintahkan saya untuk memotongnya di X manan berapa? 9/4 itu 9/4. Jadi ini perlu 9/4 ya di sini ya. Ya udah 9/4 aja gitu. terus linear ke kanan. Kalau Yep. X-nya 0, -9 ya. Jadi di sini ups. Oh, what happened? Maaf. Balik lagi. Request kontrol lagi. Masih dapat kontrol? Masih dapat, Pak. Kenapa ya? -9-nya nggak sama skalanya, anggaplah di situ -9, maka garisnya ke ya ke situ ya. Tuh sama kan? Mengalami nasib. Balik lagi sebentar. Bentar ya. Isi PowerPoint punya kendala juga. Mau cari apa? Bapak yang gambar atau saya, Pak? Ya udah deh, sama saya aja ya. Pen. Oke. Jadi kalau udah punya 2 titik, maka garis lurus itu melewati 2 titik itu. Gitu ya. Oke. Beda sama sekali dengan FOG ya tadi ya. Iya, Pak. Ampun, ada yang salah ini. Kan daerah asalnya? Yang dari 3 itu kan, Pak. Iya. Jadi di sini 3 itu kira-kira di sini nih 3. Nah, titik itu yang ini gitu ya. Kalau X-nya 3, nilainya 3 juga ceritanya ini. Ini nggak sama skalanya ya. Mohon maaf, ini skalanya nggak sama. Ini -3, ini -6 gitu ya. Skala sumbu Y-nya nggak sama dengan skala sumbu X. Nah, gitu. Nah, jadi bagian mana yang grafik fungsi yang harusnya kita miliki itu? Yang atas aja, Pak. Yang atas aja. Nah, ini saya akan kalau dihapus, hapus semua ya. Hapus semua. Oke. Jadi, tapi bayangkan ini ada garis, tapi kemudian itu tidak menjadi bagian dari grafik gitu. Ya. Yang bagian dari grafik itu mulai dari sini ke atas. Gitu. Di sini kita perlu kehati-hatian. Makanya perlu domain ini, ya. Hanya bagian ini. Jadi grafiknya hanya bagian ini. Jelas ya? Jelas. Lalu Cintami kurang menuliskan X di sini. Itu fx gitu ya, sebelum sama dengan. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Masih bertahan? Apa yang terjadi? Masih aman, Pak. Apa yang terjadi barusan? Apa yang saya lakukan kok terhapus semua? Andu gimana, Andu? Apakah ini berpindah slide? Oh, masih ada. Ya ampun. Hore. Itu nomor 12C.
13 apa ya? 13 apa? Oh, fx min 2. Oke, oke. 13 apa 15 itu 13 ya? 13 udah baca soalnya? Coba kerjakan dulu deh. Kotet, 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 kotet. 3 menit. Dapat nggak jawabannya? Tiga belas. Oke, sudah. Apa rumus fx-nya? Ada yang ketemu nggak? Ada, Pak. Ada bentar. Ini siapa nih? Nanti Alia lagi. Alia ya? Barusan? Halo. Iya, Pak. Halo. Alia ya? Yang lain aja, Pak. Nggak apa-apa. Barusan Iya. siapa? Alia atau Citami atau Siti Saroh? Barusan Iya. Aulia, Pak. Aulia ya? Oh, Aulia. Iya. Aulia. Iya, Aulia. Iya. Boleh nggak Aulia jawab, teman-teman? boleh. 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 Boleh, Pak. Ini cowoknya kemana ini? Ya udah, Pak. Saya aja, Pak. Kamu siapa? Boleh, Pak. Brian, Pak. Brian. Oke. Aulia, Brian dulu ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Brian, nanti kamu yang putuskan Aulia benar salah jawaban Brian. Apa Brian? Saya tuliskan. Fx sama dengan X kuadrat tambah 7. X kuadrat. Fx sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 10. Ini nomor berapa tadi? 15 apa 13 ya? 13. Betul nggak Aulia? Kalau betul salahnya nggak tahu, Pak. Cuma saya sama kayak gitu. Oh, sama. Yang lain sama juga nggak? Ada yang beda nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Nggak ada, Sama, Pak. nggak ada yang beda? Sama, Pak. Oke, dari mana ini ya? Brian bisa cerita nggak dari mana ini? Bisa, Pak. Diapakan sih? Yang diketahui kan fx min 2 sama dengan x kuadrat X kuadrat ditambah 3x. 3X. Terus kamu apakan? Kalau saya pertama
bikin istilahnya variabel baru, saya anggap X-2 itu sebuah variabel baru gitu. Oh, Jadi jadi anggap Y gitu. U lah biasanya U. Ya boleh, Pak. Jadi ya saya Jadi misalkan jadi X sama dengan gitu ya. ya U tambah 2. Baru saya tinggal substitusikan semua, saya ubah hurufnya aja, ubah variabelnya jadi X Oh, saja. bagus sekali. Jadi ini sama dengan U tambah 2 kuadrat tambah 3 kali U tambah 2 sama dengan gitu ya. U kuadrat tambah Iya, Pak. 4U. 4U tambah 3U jadi 7U. 4 tambah 6 jadi 10 gitu. Aku lihat sama nggak caranya? Sama Pak, cuma saya nggak pakai U. Kamu pakai Y gitu. Pakai apa? Eh, Iya Pak, sama aja. Enggak, Kak. Siapa tahu walaupun sama tapi sedikit beda gitu loh. Jadi samanya Kalau nggak sama persis gitu. kalau saya kan itu yang diketahuinya fx min 2, yang dicarinya fx. Hmm. Gimana caranya fx min 2-nya jadi fx, jadi x-nya x plus 2, tinggal disubstitusi aja. Sama aja sih Pak sebenarnya. Oh, oke. Oke, sama aja. Kalau saya caranya gini sama aja juga nggak menurut kalian? Kalau saya gini. Tapi cara saya ini belum tentu mudah. Hmm. Jadi saya sengaja tuliskan X min 2 kuadrat. Sorry. Itu kan, kok saya kok udah dari jawaban akhir ngaco saya. Ini udah makin sore makin ngaco loh saya. Kalian jangan mau diajar saya kalau udah sore-sore gini. Hmm. Ah, Ini kan fx2 ini sama dengan... Nah, ini sengaja saya munculkan. Oke, maka di luar kepala saya punya min 4x. Min 4x di sini, ya. Di sini ada min 4x, tapi sebetulnya awalnya saya cuma punya 3x. Min 4x ini akan jadi 3x kalau saya tambah 7x kan? Iya, Pak. Iya. Saya tambah 7x gitu. Tapi di sini ada plus 4. Plus 4 harus saya habiskan lagi dengan min 4 gitu kan? Nah, lalu saya belum selesai. Lalu saya paksa muncul lagi 7x min 2. Maka yang tadinya min 4, di sini min 14. Min 14 kalau saya tambah 10 akan jadi min 4. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, dari sini jadi saya bilang jadi fx sama dengan, maaf ini kuadrat. X kuadrat plus 7x plus 10 gitu kan. Sama nggak cara saya? Aku sama Pak. Ada yang sama sama saya gitu. Oke. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan caranya Brian, hanya substitusinya tuh di kepala kita gitu ya. Jadi tidak eksplisit dituliskan dalam U. Jadi langsung kita munculkan X min 2 kuadrat. Sebetulnya pada dasarnya sama tapi rada berbeda lah ya. Mungkin cara ini akan jadi lebih rumit ketika bentuknya juga lebih rumit ya. Tapi kalau untuk kuadrat mah ini bisa. Tadi siapa yang sama dengan saya? Saya Pak. Kalau nyebut saya aja ya saya nggak tahu saya tuh siapa. Namanya Miss dong. Rina Pak. Isrina. Miss Rina. Iya Pak. Nisrina N ya depannya. Iya Pak. N. Oke. Makasih Nisrina. Ini saya keep. Berikutnya nomor 15BC. Apa ya itu ya?
Bentar, saya masih share screen. Saya di laptop saya pindah ke 15. Oh, yang fungsi yang bercabang itu kalian pernah nggak di SMA dulu fungsi yang aturannya bercabang istilahnya. Nanti grafiknya kan jadi bercabang gitu ya. Seperti nilai mutlak tuh barusan grafiknya kan bercabang sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Titik percabangannya di 0,0 gitu. Nah, kalau nomor 15B itu bercabang seperti itu, cepat aja lah barangkali. Apakah PowerPoint saya udah muncul lagi? Sudah. Layar putih? Ya. Oke, ini 15B. 15B. GX sama dengan untuk rumus yang pertama, akar X plus 2, X-nya lebih kecil 92. Lalu untuk X lebih besar dari 2, 2 tambah X min 2 kuadrat. Nah, kalau diminta menggambar grafik fungsi seperti ini, ya kita buat aja seperti itu dulu. Ini nggak ada yang negatif nilainya ya. Nggak ada yang negatif nilainya. Lalu berpecahnya di X sama dengan 2 di situ. Nah, di sebelah kiri 2 tuh akar X plus 2. Oh, paling daerah asalnya dulu nih. Daerah asal G ini berapa? Apa? Selang apa? Paling kecil berapa? Min 2. Minus 2. Minus 2. Mengetahui enggak? Jadi nggak ada yang di sebelah kiri minus 2. Kalau X-nya min 2, nilai GX sama dengan 0 kan? Kalau X min 1, nilainya 1. Ya, ini kita buat tabel tapi di luar kepala aja ya. Kalau X-nya 0, akar 2. Akar 2 itu 1 koma lah ya. Sampai kalau X-nya 1, akar 3 masih 1 koma. Kalau X-nya 2, jadi akar 4 sama dengan 2. Jadi kira-kira gitu tuh. Grafiknya lurus apa melengkung? Melengkungnya ke bawah ke atas? Ke bawah ya, kan akar ya. Seperti itu. Ini agak itu tuh. Asimptot. Garis singgungnya tuh garis vertikal itu. Berhenti di sini 2,2. Setelah itu kuadratik. Kalau X-nya 2 nilainya. Sekarang kita lihat rumus ini. Kalau X-nya 2 nilainya 2. Terus kalau X-nya 3 nilainya 3. dan seterusnya. Dan ini kuadrat melengkung ke cembung ke atau cekung ke atas. Gitu. Udah seperti itu. Udah cukup bagus lah seperti ini. Ya. Pak, jadi kalau misalnya gambar grafik itu lanjutin aja ya Pak, nggak apa-apa. Iya, bukan 2 grafik. Bukan 2 gambar terpisah. Lanjutin tuh ya seperti ini. Gitu kan maksud kamu? Iya Pak. Ya, jadi seperti nilai mutlak X juga kan satu grafik kan? Ya Pak. Oke ya? Aman? Aman. Sekarang 15C. 15C ini makhluk apa ini? HX sama dengan, saya belum menjelaskan di kuliah nih, ini beberapa fungsi khusus nih. Ini tuh fungsi tangga ini. Jadi saya cerita dulu. Di sini saya cerita dulu. Kalau saya punya fx sama dengan kurung siku x, ini artinya apa? Udah baca belum di buku? Bilangan, definisinya bilangan bulat terbesar yang
lebih kecil atau sama dengan X. Jadi contoh, ini bilangan bulat terbesar, kok X lagi, ngapain X lagi? Pakai bilangan dong sekarang. Mau ngapus kok. Gitu. Kalau 1 berapa nih? 1. 1. Kalau 1,5 berapa? 1. 1 juga gitu ya. Kalau minus 0,5 berapa? Minus 1. Minus 1. Jangan kerjebak ya dan seterusnya. Nah, kalau digambar, gambarnya udah sempit nih. Kalau digambar, grafiknya itu saya pakai warna berbeda deh. Saya hapus deh contohnya ya. Langsung gambar deh. Ya, nanti bisa saya akan edit videonya dan saya unggah juga ke YouTube nanti biar bisa ditonton lagi. Grafiknya itu akan tadi kan 1, min 1, 0, jadi 2. Jadi nilainya selalu bilangan bulat. Jadi kalau ini 1, 2, 3, min 1, min 2, lalu di sini 1, 2, 3, di ke bawah min 1, min 2 gitu ya. Di antara 0 dan 1 nilainya berapa tadi? 0. Kalau 0, gitu ya, 0. Lalu pas 1 nilainya 1. Sampai dengan hampir sama dengan 2, tapi pas 2 nilainya sama dengan 2. Terus sampai 2, sekian ketika 3 nilainya 3 gitu ya. Dan ups. Di sebelah kiri itu juga polanya seperti itu. Tinggal diterusin aja ke kiri. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Seperti itu grafiknya. Nah, sekarang 2x plus 1. Sekarang 2x plus 1. Gimana nih grafiknya? Ya. Kita gambar 2x plus 1 dulu. Oke. Halaman berikut. Ya, kita gambar dulu. Tambah dulu slide. Kayaknya abis ini udah deh, udah jam 5 ya. Lumayan lah kita udah bahas banyak ya, sisanya nanti Kamis depan. Apa tadi? HX sama dengan bilangan bulat terbesar. HX sama dengan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 2x plus 1. Kita gambar dulu kalau HX sama dengan 2. Kalau 2x plus 1, Y sama dengan 2x plus 1 itu seperti apa? Kalau Y sama dengan 2x plus 1, kalau X-nya 0, nilainya 1. Kalau X-nya min setengah, nilainya 0. Kalau X-nya 1, ini min setengah. Kalau X-nya 1, nilainya berapa? 3 ya. 2, 3. Ini saya tarik dulu garis. Pakai warna hijau dulu ya. Saya tarik garis. Gradiennya berapa tuh? 2. Gradiennya 2 ya. Oke. Nah, sekarang
Ada yang punya ide nggak untuk dari yang hijau ini apa yang kita lakukan? Seperti tadi, kita lihat nilainya di antara 0 dan 1 tuh di mana? Ya. Nah, ketika X-nya di antara minus setengah dan 0, nilainya 1 kan? Di antara 0 dan 1 kan? Betul nggak? Ini nih, lihat bagian ini nih. Lihat bagian itu. Ini nilainya di antara 0 dan 1 kan? Nilainya di antara... Nah, bilangan bulat terbesar di antara 0 dan 1 itu berapa? Loh, yang lebih kecil atau sama dengan bilangan bulat di antara 0 dan 1? Maaf. Teralat, saya ulangi. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada bilangan di antara 0 dan 1. 0. Oke, saya pakai warna merah ya. Jadi di sini nilainya 0 nih. Kecuali pas di 1, nilainya nanti 1. Pas ketika nilainya 1, bilangan bulatnya 1 juga. Jadi ketika X-nya 0, nilainya 1. Betul? Betul. Ya, betul, Pak. Berikutnya, penggalan ini nih. Ini nilainya 2. Lalu penggalan itu 1 koma. Berarti itu dibulatkan ke bawah. Berikutnya, di antara 2 dan 3 dibulatkan ke bawah. Berikutnya, di antara 3 dan 4 dibulatkan ke bawah. Di sebelah kiri, minus 1 dibulatkan ke bawah. Gitu ya? Oke. Aman nggak? Aman, Pak. Oke. Dipelajari lagi ya. Saya kira sudah pukul 5. Besok kuliah pagi lagi jam 7. Jadi kita akhiri dulu di sini ya. Begitu. Udah berasap tuh. Ada yang gelap tuh berasapnya. Kelam. Rambutnya jadi berdiri lagi si Ray Damanik itu. Oke, sampai besok pukul 7 ya. PR-nya belum saya lihat, saya belum sempat, mohon maaf ya, hari ini aja rapatnya dari pagi terus. Terima kasih, Pak. Sama-sama, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak.